Oke, aku mulai aja deh. Oke, malam semua. Suaraku masuk nggak? Masuk Menteri masuk. Ya, oke, malam semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang JavaScript. Namun JavaScript ini yang berfokus pada front end ya. Front end maksudku itu yang di web. Nah, kelas ini melanjutkan kelasnya Kak Rian yang sebelumnya itu tentang HTML dan CSS. Nah, jadi di web eh, selain ada HTML dan CSS juga ada JavaScript untuk webnya lebih interaktif lagi. Nah, di front end JavaScript juga bisa digunakan buat ngubungin ke server atau back end gitu. Nah, lebih lengkapnya nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Jadi topik pembahasan pada pertemuan kali ini itu cukup cukup panjang ya, karena pertemuan kali ini itu berdasarkan pada playlistnya Bang Dea, Dea Afrizal. Di sini ada yang tahu channelnya nggak? Saya tahu. Nah, itu totalnya hampir 3 jam ya. Semoga yang pertemuan kali ini nggak sampai 3 jam sih. Nah, ini pun ada aku yang tambah-tambahin kayak CDN, module dan CommonJS. Dan mungkin di tengah-tengah nanti bakal ada penjelasan tambahan dikit-dikit. Ya aku usahain seringkas dan sedetail mungkin. Oke, mungkin dari yang pertama dulu deh. Apa tuh JS? Mungkin ada yang bisa jawab atau mungkin ada yang udah pernah nonton videonya Bang Dea ini. Di situ dijelasin sih pertama kali itu. Yuk, yang bisa jawab kasih react. React React. Nggak ada stiker di sini Andre. Buatin Eh, stiker Andre. ada kayaknya. Eh, apa ya? Sambil searching deh. JavaScript. Adalah. Nah, tuh. Bahasa pemrograman digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Itu aja. Jadi simpelnya awalnya, Sebenarnya JS oh, 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 lanjutkan. JS itu sebenarnya bercabang sih, ya. Nggak Oh, cuma oh, itu doang sebenarnya. Tapi kita belajar basicnya aja dulu. ya ya. Oke, aku lanjut ya ke slide selanjutnya. Di mana sih itu JS digunakan gitu kan? Jadi pertama kali JS diciptakan itu JS digunakan di browser, salah satu browser itu Firefox. Nah sekarang itu udah menyebar ke berbagai browser kayak Chrome yang sering kita gunakan dan browser lainnya. Nah JS dipakai di web yang pertama itu yang untuk melengkapi HTML, CSS. Kemudian JS bisa juga digunakan di mobile seiring dengan perkembangan JavaScript gitu kan. Itu ada React Native kalau kalian tahu. Terus desktop, JS bisa digunakan di desktop juga. Nah, JS juga bisa digunakan di server. Tapi JS ini itu kayak semacam remake gitu loh, semacam remake-nya JavaScript. Tapi JS-nya itu bisa dijalankan di komputer tanpa membuka web dan bisa menjalankan server. Nah, ada juga saingannya Node.js, ada Deno dan Ban. Ketiganya ini mirip-mirip sih kegunaannya, tapi mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus, nah sering dengan perjalanan waktu, JS itu kayak kemana-mana itu, kadang ke mobile, server. Nah sekarang machine learning. Terus bisa apa lagi dia?
Tuh, bisa buat bot, buat game, IoT, malah AR. Nah, mungkin langsung ke ini deh, buat project. Harusnya beberapa dari kalian ada yang ikut kelas yang web tadi, kemarin sama Kak Rian sih. Buat kalian yang belum sempat ikut, mungkin masih bisa nyimak sih. Karena ini juga ada nyinggung ke algoritma yang dibahas di C++. Nah, ini kan udah kebuka nih. Bentar. Aku hilang ini menu bar. Nah, ini di file open folder. File dimana kalian mau nyimpan project kalian, misal di sini deh. Buat folder baru, terus misalnya di sini deh. Oke. Habis kalian buat folder, kalian klik yang select foldernya. Terus foldernya bakal dibuka di VS Code. Oke. Nah, untuk nah karena ini di web, ini kita harus buat yang namanya halaman web terlebih dahulu. Nah, halaman web seperti kelas kemarin itu kita buat index.html. Index.html ini bakal di load di browser kita. Terus buat template HTML-nya kita tinggal ketikkan tanda seru. Nah, ini kan ada nih emmet abbreviation. Kita klik enter. Nah, ini bakal di generate code template untuk kita. Misal untuk title ini yang muncul di bagian atas di judul tab-nya. Mungkin biar kelihatan kita open di live server dulu. Caranya klik kanan terus open with live server. Nah, buat kalian yang belum muncul kayak gini, tapi kalian belum install ekstensi live server. Nah, ekstensinya bisa kalian install dulu. Tinggal ke ekstensi, ketikkan live server. Nah, live server ada di sini. Kalian download ya, diinstal maksudnya. Terus klik kanan di sini, terus open with live server. Nah, starting. Nah, bakal muncul halaman kosong kayak gini. Nah, ini kan di atas nih dokumen. Ini title-nya. Kita bisa ubah misalnya belajar JavaScript. Nah, untuk membuat JavaScript di HTML, kita harus menggunakan satu tag, yaitu script. Kita ketikkan script itu aja. Nah, bakal di generate block script. Dimulai dari bukanya script, terus di dalam sini kalian bisa ketikkan kode JS-nya, baru penutupnya. Nah, ini kalian ketikkan di body ataupun di head, sebenarnya bebas aja. Nanti aku jelasin apa perbedaannya. Nah, kalau kita buat script tag di dalam HTML itu disebut dengan internal JavaScript. Nah, kalau misalnya JS-nya itu ada di luar HTML, misalnya kita buat file index.js itu misalkan, ini nggak harus index ya btw. Terus
kalian referensikan dengan script, terus kalian kasih atribut src, terus index.js. Nah, ini namanya external JavaScript. Ya. External JavaScript itu ada di luar HTML, internal JavaScript itu ada di dalam HTML. Kita langsung coding di dalam HTML ya. Ini dari alert dulu deh, alert. Nah, cara memanggil alert itu kalian ketikkan alert, terus kurung buka kurung tutup, baru string. Nah, string di JavaScript itu kayak gini. Terus ketikkan message-nya misalnya halo, selamat malam, bisa gitu ya. Terus titik koma ini opsional ya, kalian boleh ketikkan titik koma, boleh enggak. Nah, kalau kita save terus buka halaman webnya, nah bakal muncul alert kayak gini, halo selamat malam. Nah, itu alert. Terus ada lagi console log, misalnya pesan, bebas ya itulah. Nah, kalau kita save, ini nggak muncul apa-apa, ini muncul di konsolnya web. Nah, web juga punya konsol. Cara membukanya, kita tinggal klik kanan di sini, terus inspect, atau shortcutnya Ctrl Shift I. Nah, di sini pasti ada tab konsol. Nah, di sini bisa kita lihat ada muncul pesan bebas sesuai dengan yang di sini. Oke. Oke. Kita lanjut ke prompt. Nah, prompt ini kalau nggak salah ingat itu mengambil input dari user. Misalkan nilai. Nah, di sini kita disuruh masukkan satu nilai. Misalnya Andre. Terus oke. Nah, ini nggak terjadi apa-apa karena kita nggak melakukan sesuatu terhadap input itu. Nah, caranya mungkin sebelum itu aku jelasin dulu variabel ya. Mirip dengan di C++, kan ada variabel tuh. Cara buatnya kayak int, nama, var, terus gini kan gitu kan di C++ kan. Tipe data, terus nama variabel sama dengan nilainya gitu. Baru titik koma. Nah, di JavaScript ini sedikit berbeda. Kita bisa menggunakan 3 keyword buat membuat variabel. Kita bisa menggunakan let, var, atau const. Nah, ketiga ini sama-sama membuat variabel, tapi kegunaannya agak sedikit berbeda. Nah, dari let dulu deh. Dari let ini kita membuat variabel biasa. Misal apa ya? Kita kasih nama, terus Andre. Terus nama ini bisa kita ubah. Nama misal Marino deh. Nah, let ini singkatnya kita membuat variabel dan kita bisa mengubah nilai variabel itu. Nah, kemudian ada const. Nama. Misal gini. Terus kalau aku mau ngubah namanya ke Arino, ini error. Tuh.
assignment to constant variable. Nah, const ini biasa digunakan untuk konstanta, biasanya apa ya? Misal nilai yang nggak bisa diubah-ubah. Misalnya const p. Nah, itu. Nah, p ini nggak bisa diubah-ubah, nggak boleh diubah gitu. Sampai sini masih aman? Oke, aku lanjut ke var. Nah, var ini mirip kayak let, cuma ada beberapa perbedaan. Misal nama. Nah, ini masih aman. Cuma bedanya, var ini kita membuat variabel secara global. Nah, apa itu global? Nah, mungkin aku jelasin habis ini deh. Function mungkin ya. Nah, di function mungkin kita bisa lihat apa perbedaan let sama var. Sebenarnya sama aja, cuma perbedaannya cuma terletak di scope, di jangkauan masa kehidupannya. Kemudian lanjut deh ke tipe data. Nah, di JavaScript itu ada beberapa tipe data, misal nama, misal string. Nah, string di JavaScript itu kita bisa menggunakan double quote, quote ganda ini, atau quote yang satu bebas saja, atau quote yang kebalik kayak gini, quote yang ada di sebelah kirinya angka 1 itu boleh aja. Nah, kita bisa menggunakan tiga cara untuk membuat string. Bedanya itu ini yang 1 dan 2 ini sama aja, tapi yang ketiga ini punya satu kegunaan khusus. Misalnya kita bisa langsung menginsert suatu variabel di string ini. Misalnya Andre, di sini ada, aku mau masukin string apa nih? Nah, itu ya, recording. Terus aku mau tambahin kata recording ini setelah kata Andre. Nah, dengan string yang ini, apa namanya, yang kebalik nih, kita bisa pakai dollar, terus kurung, kurawal, buka tutup. Terus kita masukin string bebas tadi. Nanti nilainya si nama 3 ini, ada yang bisa tebak apa? Apa nih hasil dari nama 3? Nah, kalau kita log nama 3, itu hasilnya Andre recording gitu. Sebenarnya bebas aja kalau mau pakai string kayak gini, tapi kita harus pakai plus. Nah, plus. String bebas. Kan agak ribet tuh kalau pakai plus 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 gitu terus. Nah, ada beberapa kasus yang perlu string kayak gitu. Log Andre recording, sama aja. Terus ada juga angka, misal gitu ya, umur. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ini nggak perlu input apa namanya, tipe data, langsung aja let nama variabelnya sama dengan langsung nilainya. Kayak lebih simple nggak sih, lebih simple daripada C++. Tapi ya kita perlu berhati-hati dengan tipe yang dinamis kayak gini. Nah, kita bisa aja ngubah umur jadi Andre, bisa aja. Ini boleh di JavaScript.
Tapi secara best practice ini harusnya nggak boleh. Oke. Jadi kita harus tentuin dulu tipe datanya apa untuk variabel ini. Atau kalian udah pro, boleh aja sih. Nggak ada yang ngelarang sih sebenarnya. Cuma best practice-nya buat memudahkan orang lain membaca, alangkah baiknya satu variabel memiliki satu tipe. Oke. Nah, selain integer ada juga float. Misal apa ya, IPK 5 itu. Nah, sama aja sih kayak C++, titiknya komanya pakai titik. Oke. Terus ada bool. Apa ya? Aku bingung buat variabel nama apa. Misal true atau false. Gitu. Sebenarnya ada lagi sih kayak array, cuma itu belakangan. Cuma yang dasar-dasar itu yang ini. Ada string, ada angka, ada boolean. Sebenarnya ini yang umur dan IPK itu satu tipe lah. Umur itu number, IPK itu number. Jadi di JavaScript itu nggak ada istilah integer, float, double, short, long, byte. Itu nggak ada. Kita nggak perlu mikirin kayak gitu-gituan. Kita tinggal mikirin bahwa ini number gitu. Umur itu number, IPK itu number. Masalah titik koma ataupun desimal itu tetap number gitu. Sama kayak di C++ juga kayak tadi aku iniin, kita bisa mempassing variabel ke variabel lain. Misal let apa ya, bebas umur plus IPK ya. Ini ngawur banget. Tapi ini menunjukkan kita bisa membuat variabel dengan variabel lain. Jadinya nilai bebas itu sama dengan umur itu 19 ditambah IPK 3,5. Jadi nanti hasilnya itu 22,5. Bebas itu nilainya bebas. Nah, itu kegunaan string yang kebalik dari itu. Aku nggak tahu apa namanya. Wira tahu nggak? Nah, sudah saya muncul bebas titik 22,5. Nah, sama juga di kayak bahasa pemrograman lain ya. Jadi setiap baris itu dieksekusi dari atas ke bawah. Itu hampir semua bahasa kayak gitu. Kayak semua bahasa sih. Dari baris ini lalu lanjut ke sini gitu kan. Baru turun. Jadi kalau kita buat umurnya di bawah bebas, ini bakal error. Karena di baris 17 umur itu nggak ada. Loh, cannot access umur before initialization. So, kita bisa ganti const karena namanya itu nggak diubah-ubah. String bebas juga const bisa juga. Sejauh ini masih aman tentang variabel di JavaScript. Mungkin tentang var tuh ntar deh. Oke, aku lanjut ke operator deh, lanjut. Jadi di sini udah ada contoh operator di bebas ini. Itu operator plus. Ini mirip-mirip kayak di C++. Ada plus, ada minus, ada bagi, ada kali. Kalinya kayak gini juga sama. Terus ada kurung
misal apa ya gitu. Ini bisa juga, jadi yang dalam kurung ini ya bakal dieksekusi duluan. Ini sama kayak di C++. Terus apa lagi, ini buat boolean juga sama, A or B, A and B. Ini masih sama. Ini masih ingat kan yang di C++ kemarin? Yuk, siapa yang ikut C++, kelas C++? Or itu bernilai true kalau salah satunya true. Salah satu atau keduanya true. Ini hasilnya true. Nah, kalau and itu harus keduanya true. A harus true, B harus true. Makanya D jadinya true. Nah, kalau nggak memenuhi artinya false. Nah, untuk C, ini artinya apa? A or B? Nilai true. True or false? True or false, Mar? BTW nih ada satu peserta di sini ya sama aku. Halo. Halo katanya. Soalnya ini penting sih dari dasar-dasar gitu, baru boleh lanjut ke ini. Masa masa masih nggak tahu sama logic operator? Gampang loh ini. Ya yang bingung tanya aja ya, daripada kalian nanti nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Kalian ikut komunitas kan biar dapat ilmu gitu. Hmm. Tanya aja, nggak usah ragu. Kalau nggak salah ini ada di kelas mata kuliah matematika diskrit. Kalau PTI itu semester 1 ya. Ini ada nih. Yo, yang dapat Alpro siapa? Yang dapat Alpro dapat juga pasti. Ya. Nih. Iya, Aduh. masih 11-12 sama C++ nih. Belum masuk sudah. jQuery. Iya, jQuery besok lebih pusing kalian. minggu depan udah ke backend nih. Nanti diajarin sama Kak Aryan kalau kalian tahu. Bukan aku ya yang isi minggu depan. True or true. Ini hasilnya true. Ini buat komen sama ya kayak di C++. / false or true. True. Oke. True. False. True. False. Masih ingat nggak nih? Kayaknya Antonius masih ingat deh. Ya pura-pura ini deh. Ayo. Nah, kalau or itu minimal satu true. Dia hasilnya true. Kalau enggak false. Nah, di sini di E ini nilainya true karena ya ada true gitu. Ada true sama true. Kemudian untuk F ini nilainya true karena ada satu true. G juga true karena yang di kiri true. Oke. Nah, yang H itu false karena ya, keduanya false gitu. Karena nggak ada yang true. Nah, lanjut ke yang done. Nah, done ini itu keduanya harus true. Nah, ini keduanya true nih. Makanya true. Kemudian yang selanjutnya ini kan
Ada false nih. Pokoknya false. Terus ini pasti ketebak sih hasilnya. Hasilnya apa? False. Oh, False. Ya, hasilnya false. Ini juga false. Nah, jadi yang kalau done itu keduanya harus true. Or minimal satu true. Gitu deh. Or gitu deh. Ntar ini kepake di kondisional. Di sini. aku punya pertanyaan Bre, buat Ah. mereka. Nah, Nah, di logic operator ini sebenarnya ada lagi satu selain OR sama AND. Ada yang tahu gak apa? Not. Iya, not. oh iya aku lupa. Ya. Not Jadi ada dulu, satu Bro. lagi, ada not. Itu menginvert true ke false, false ke true. Nah, sintaksnya tuh kayak gini, tanda seru, terus booleannya true gitu. Kalau ini hasilnya false ya. Misalnya nilai i ini hasilnya false. Sama ini juga. Ini hasilnya true dia. Karena ada tanda seru di sini. Ini artinya not false. Not false artinya true. Not true artinya false. Kayak bahasa Inggris ini. So Inggrisnya. Nah, ini bisa dikembangin lagi. Misal di sini deh. Not true and true. Ini hasilnya apa? False. Karena false dan true. Hasilnya false. Nah, terus kalau kayak gini. Ini artinya apa? False. False juga. Karena hasil yang di dalam kurung bakal dihitung dulu baru keluar ya. Sama kayak matematika. Yang di dalam kurung dulu dihitung. Nah, true dan true itu hasilnya true. Nah, not true itu false. Gitu. Itu sih. Nanti ini juga bisa kayak kompleks gitu loh. True or false and true or true gitu kan. Ini hasilnya misal gini. Kayak gitu. Ini hasilnya apa? Kalau kalian bisa jelasin ini, kalian udah paham sih. Coba mungkin satu perwakilan jelasin ini yang F. True hasilnya nggak. Ya, kenapa? Apa bisa Jadi true? itu kan yang dikerjain di kurung yang pertama dulu, yaitu false or false. False dengan false itu kan ya yang di kurung pertama. False or false kan. False atau false itu hasilnya tetap false, dia tetap salah. Ya. Terus dikasih not di depannya, jadi not false itu true. Dan baru ke kurung yang di belakangnya, kurung yang kedua itu true or true, hasilnya true. Jadi hasil dari kurung pertama itu true, kurung kedua true, jadi true dan true, hasilnya tetap true. Oke, bener. Siapa dari itu? Saya Ade. Oke, Ade. Ade. Oke, bagus. Ade. Oke, berarti aman ya. Lanjut apa ya? Ke function. Function. Ya, lanjut ke function.
Ini sebenarnya ngebut 1 semester sih, hitungannya nggak sih? Cuma kayaknya gampang sih kalau dijelasin kayak gini. Kalau Ya. JS itu lebih ke jQuery yang dipakai di front end biasa. Pas PHP-nya. Mm. Oh. Soalnya di PHP webku mentok-mentok ke akses DOM sih. Kayak switch gitu nggak terlalu. Kayak nanti di UAS kepake. Yang loop-loop gitu. Nah, nanti itu masuk ke CDN harusnya. Ya enggak? jQuery itu kan import pakai CDN. Nah, untuk ini Oke. aman. Kalau aman bilang pas. Katakan pas. Pas. Oke, aku lanjut aja deh. Sepertinya aman. Nah, mumpung nih udah ada lumayan banyak kode, mungkin aku sekalian jelasin yang ini deh, internal dan eksternal, sama perbedaan apa bedanya script di head sama enggak deh, nanti deh itu sekalian di DOM. Soalnya bedanya cuma di DOM aja. Kalau kayak gini ini masih boleh-boleh aja. Script di body, script di head ini sama aja. Kalau cuma kayak gini. Akses konsol sama buat variabel biasa ini masih bisa. Oke, aku lanjut aja deh ke function. Aku perlu buat file baru deh. Next 2. Pakai tanda seru, enter 42. Oke, buat script kayak tadi, buat mulai coding JavaScript-nya. Terus cara buat function, mungkin function aku jelasin dulu. Apa tuh function? Itu function tuh sebuah blok kode yang bisa kita gunakan berkali-kali. Jadi nggak kayak orang gua itu kan ngetik satu persatu. Jadi kita kayak menggunakan kode yang kita udah buat itu berkali-kali pada beberapa kasus. Nah, mungkin ku contohin aja deh. Misal, nah cara buat function itu bisa pakai keyword function sesuai namanya. Terus nama functionnya, misalnya cetak nama gitu. Bisa gitu deh. Nah, function ini sintaksnya kayak gini, function terus nama functionnya. Btw ini nggak boleh ada spasi, nggak boleh diawali angka, nggak boleh diawali simbol, nggak boleh kayak gini. Kalau underscore masih bisa, cuma jarang. Kalau plus itu nggak bisa, slash nggak bisa, cuma underscore aja yang bisa. Nah, oke, aku sekalian jelasin penamaan variabel, penamaan function di JavaScript itu menggunakan camel case. Kalau nggak salah, itu misal variabel itu kayak gini loh. Itu dimulai dari huruf kecil di awal. Terus kalau udah masuk ke kata kedua, kayak gini kan nama saya kan dua kata tuh. Kalau udah masuk ke kata kedua itu huruf pertamanya itu huruf besar. Itu camel case. Itu budaya di JavaScript. Kalau di bahasa yang lain kadang ada yang kayak gini, kayak gitu. Ini boleh aja sih. Tapi di JavaScript seringnya kayak gini. Oke lah. Itu kesepakatan internasional aja sih. Kita ingat aja. Biar gampang lihatnya aja sih. Ya. Nah, udah ini. Terus ada
kurung. Nah ini masih kosong, ntar ada kok fungsi kurungnya apa. Terus kurung kurawal, biar gak bingung kayak ini dulu. Nah, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Terus di dalam ini kan enter. Nah, masalah kayak gini. Terus di dalam ini kalian ketiklah ininya, isi dari functionnya itu apa. Misal log halo Andre. Nah, misal itu fungsi kita. Terus cara manggil functionnya sama kayak kita manggil console log, manggil alert kayak tadi itu, sebenarnya itu function juga. Kita panggil kayak gini, cetak nama, terus kurung buka, kurung tutup. Gitu. Ini kita manggil. Ini kalau kita biarin kayak gini aja, ini kalau komennya. Ini kurang dulu. Open with web server. Kalau di konsol itu nggak ada apa-apa, nggak muncul. Nah kalau kita panggil, ini baru muncul. Tuh. Halo Andre. Nah kalau kita panggil 2 kali, nah halo Andre-nya ada 2 kali. Kalau panggil terus 5 kali, tuh, halo Andre-nya muncul 5 kali. Nah itulah kita kayak menggunakan, kita pakai ulang kode yang kita udah buat gitu. Nah kalau kita buat fungsi kayak gini, ini kan nggak guna nih. Fungsi apa nih, cetak nama halo Andre ini. Nah gimana kalau kita mau nampilin nama yang dinamis. Misal kita bisa kayak console log gitu loh. Console log, terus kita kasih teks di dalamnya, baru di print itu. Misalnya kita maunya kayak gini, cetak nama Andre gitu kan. Nanti muncul halo Andre. Misal halo apa tadi, Ade gitu. Halo Ade gitu. Tuh. Misal bisa beda-beda nama itu, Marino, halo Rian gitu kan. Ya apa namanya? Airan ya. Nah, tuh. Kayak gitu. Nah, ini namanya parameter kalau di function. Cara menerima parameter di function itu kita nulis di dalam ini, di dalam kurung ini. Misal ini bebas mau namain apa, misal nama gitu. Terus kita ganti ini plus nama itu. Atau enggak kita pakai yang format string tadi. Nama. Ini boleh juga. Halo spasi nama. Nanti bakal muncul. Nah, halo Ade, halo Marino, halo Airan. Itu parameter. Itu tulisannya. Parameter. Nah, parameter ini bisa lebih dari satu. Misal mau ngasih apa ya, umur, kita bisa kasih koma di sini, koma umur gitu. Jadi ada 2 parameter di sini. Misal ini deh, halo nama umurmu adalah umur gitu kan. Nah di sini kan ada 2 parameter, kita pas manggilnya harus 2 juga. Kalau kita panggil 1 aja, ini dia munculnya, halo Ade, umurmu adalah undefined. Nah apa tuh undefined? Nah undefined itu kayak nggak ada nilainya tuh. Jadi kita nggak kasih nilai ke umur ini, makanya yang di print umurmu adalah undefined. Nah untuk memudahkan aja sih, bahwa itu
nggak ada nilainya. Cuma kalau di bahasa yang lebih strict kayak C++, itu pasti error sih. Cuma di sini nggak, kita dikasih kayak undefined gitu, bahwa itu nggak ada nilainya. Nah, biar eh, ada kita ngasih dua juga, ini sama kayak di sini, kita kasih koma. Misal kayak 18 gitu. Misal gitu. Nah, tuh kalau adik umumnya adalah 18, terus nih 19 gitu. Itu kan. Itu aja sih untuk function. Simpel kan? Nah, untuk function itu sifatnya dinamis, sifatnya apa? Global ya. Bisa kita bisa panggil di sini. Ini boleh. Tuh, ini nggak error. Function ini bersifat global ya. Asalkan dia satu script, satu blok script. Kalau kita buat script di sini, ini setahuku enggak sih. Coba aja. Tuh error. Cetak nama is not defined. Ini enggak ada di script ini. Jadi harus buatnya di blok script yang di sini. Tuh. Halo Android. Nah, jadi di HTML itu bisa ada lebih dari satu script. Kayak ya masuk akal kan. Kalau misalnya kita perlu satu variabel library A, kita pakai script, terus library B kita pakai script juga. Ini kayak gini sih. Kalau divisualisasikan. Ini misalnya library A, ini kayak gini isinya. Library B kayak gini isinya. Nah, ini harus berurutan sesuai ini ya. Dari atas ke bawah lah kalau ini dibacanya. HTML juga dari atas ke bawah. Bukan cuma bahasa pemrograman JavaScript. HTML juga dari atas ke bawah. Nah, terus apa lagi? Nah, function juga bisa berbentuk yang lain. Ini kan kayak gini nih. Sebenarnya ada lagi cara buat function yang lain. Kita buat variabel that sama dengan udah. Ini boleh. Atau enggak, cara singkat dipakai ini. Nah loh. Ada 3 cara buat fungsi di JavaScript. Itu pakai function kayak biasa. Ini. Terus pakai variabel. Nah, apa bedanya function kayak tadi sama yang variabel? Nah, bedanya itu variabel function ini nggak bersifat global ya. Kalau function ini, bentar, aku coba dulu. Cetak nama. Tuh, nggak bisa dia, karena fungsi cetak nama ini dideklarasikan setelah dipanggil. Ini dia nggak bersifat global ya. Cuma itu sih bedanya. Nah, cara pembuatan functionnya juga, tadi kan function nama variabel. Ini nggak, tinggal ketikkan function, langsung
kurung, langsung kayak gini. Nah, cara singkatnya juga ada function dihapus, terus di antara kurung ini dan kurung kurawal kasih sama dengan dan lebih dari. Nah, di VS Code ku jadi kayak gini dia. Ini sebenarnya kayak gini, cuma aku pakai font custom, jadi kayak gitu. Cuma ini sama dengan dan lebih dari tanpa spasi, kayak gitu. Ini bisa juga, sama aja. Ini titik komanya opsional ya. Ini boleh ada, boleh enggak. Cuma aku sukanya ada sih. Kak, aku mau nanyain soal titik komanya Kak. Ya. Itu titik koma itu kan katanya opsional, tapi kalau misalkan dari atas ke tengah itu kita isi titik koma, tapi dari pertengahan ke bawah tuh kita nggak isi, itu nggak apa Kak? Enggak apa. Nggak apa. Oh, Nah, bedanya tuh kalau titik koma kamu bisa nulis kodemu kayak gini tuh, kayak gitu. Ini boleh. Karena ini ada titik koma sebagai pemisah baris itu. Nah, kalau ini nggak ada, ini error ya. Sebagai pemisah perintah. Jadi kalau ada titik koma bisa ngawur kayak gini tuh. Ini aman-aman aja sih kalau ada titik koma. Tuh. Ini boleh, nggak boleh. Ini, nah gitu. Kan nggak pusing tuh. Ini boleh kayak gini kalau ada titik koma. Nah, kalau nggak ada titik koma, ini nggak bisa deh. Karena tuh titik koma expected. Dibacanya nyambung jadinya. Ya. Itu fungsinya titik koma sebenarnya. Oke, thank you Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ke DOM sekarang. Oke. DOM itu apa kepanjangannya? Kok aku belum search. DOM. Apa sih DOM tuh? Dokumen Object Model. Kok agak aneh itu. Nah, pokoknya intinya DOM itu elemen-elemen yang ada di HTML. Itu aja sih. Intinya gini, kode JavaScript yang kita buat ngisi elemen HTML. Ya simpelnya gitu dah. Jadi kita bisa kayak semacam nyeleksi elemen-elemen yang ada di HTML, terus kita jadikan interaktif. Misal di sini ada elemen apa ya, div, terus kita buat variabel sebagai penampungnya, penampung apa kayak itu. Nah, cara menyeleksi ini itu pakai sintaks dokumen. Nah, terus get element by ID. Enggak. Apa? Query selector. Cuma ada banyak sih caranya. Jadi query selector ini sama kayak selector CSS. Kalau CSS kan ada dot class gitu kan, kayak gini. Itu kan kalau di CSS. Nah, ini tuh query selector. Ada titik untuk kelas, pagar untuk ID. Terus kalau nggak ada apa-apa, misal div gitu, ini menyeleksi semua div yang ada di HTML. Ada 3, enggak sih, ada lagi sih. Cuma yang dasarnya ini 3 ini. Nah, query selector
div, berarti kita menyeleksi div di sini. Misal kita log A, konsol log A. Ini artinya, nah, ada tuh halo. Nah, kita kan log nih, konsol log A, div ini. Kita menyeleksi div ini. Ctrl Shift I, cek konsol, ini muncul ini, div halo. Gitu, munculnya kayak gitu, div halo. Kalau kita seleksi cons A sama dengan dokumen .query selector div, ini menyeleksi ini mendeteksi ini. Kalau misalnya nggak ada, misalnya aku menyeleksi yang A gitu, ini kan nggak ada A di sini di bodinya, kita munculnya null. Nah, ini ada lagi null. Tadi kan undefined tuh, undefined itu buat yang nilainya nggak ada, null juga sama buat nilainya nggak ada. Cuma bedanya kalau null itu yang disengaja, kalau undefined itu emang kita belum ngasih apa-apa gitu, belum ngasih apa-apa ke variabelnya. Cuma kalau null itu nilai itu tidak ada asal atas kesengajaan. Misalnya kan ada A nih, A nya itu nggak ada, makanya dikasih null. Null ini ngasih tahu kita bahwa A itu nggak ada gitu. Cuma bedanya null sama undefined itu kayak gitu. Null itu yang disengaja, undefined itu yang nggak disengaja gitu. Itu aku dapat dari mana ya? Pokoknya di nyelip di tutorial itu deh. Intinya kayak gitu. Terus misal ini ada kelas apa ya, tes. Nah, query selectornya beda lagi. Kalau kelas kan pakai titik ya, titik terus nama kelasnya tes, baru muncul tuh kayak gini. Nah, kalau kelas itu kan bisa lebih dari satu tuh yang punya kelas itu, ya enggak? Nah, kalau kita query selector terus log, ini muncul satu aja karena kita pakai query selector. Nah, kalau mau menyelect semuanya yang menggunakan kelas test, kita harus pakai fungsi yang namanya query selector all. Nah, query selector all nanti outputnya array. Ini array, dia kayak apa ya, kayak list lah. Ini array, ntar aku bahas. List dari elemen-elemen yang menggunakan kelas test gitu. Cuma biar simple pakai ini aja, pakai ID misalnya resetter. Kalau ID itu pagar ya kan. Ini kan ada div ID test, terus kita seleksinya pakai query selector pagar test. Nah, itu muncul terdeteksi satu. Sebenarnya ini ada fungsi fungsi buat ini, buat ID yang tadi ku ketik pertama itu get element by ID. Nah, kalau pakai get element by ID ini kita nggak perlu ngetik pagar ini, langsung aja get element by ID tanda petik tes gitu. Tuh, langsung muncul ya, sama aja. Sebenarnya ada banyak dot get, ada get element by ID, get elements by class name, itu yang tadi query selector all,
terus class, terus ada juga get elements by name. Ini untuk form ya. Ini ada kan ada input, ini ada name nih, ini dia name. Nanti kalau misalnya tes, kita bisa seleksi pakai tes gitu. Nanti muncul lebih dari satu elemen kalau pakai s di sini kan. Get elements by name, ntar munculnya semua elemen yang ada name testnya gitu, kayak tadi tuh yang list kayak tadi tuh. Nah, sudah. Terus ada juga get elements by tag name. Itu ini tag name itu yang ini, div input body gitu. Misal div tuh console log tuh, kita munculnya div yang itu. Nah, kita lanjut ke, oh ya, aku lupa jelasin. Ini kan HTML dari atas ke bawah ya. Nah, misalnya kalau div-nya ada di bawahnya script, ini nggak kedeteksi dia. Tuh, 0. Itu dia. Pokoknya dari atas ke bawah itu aja. Nah, sama ini juga sama sih. Kalau misalnya scriptnya ada di sini, di head, ini nggak bisa juga. Tuh, 0. Karena div-nya belum dibuat. Kecuali, setauku ada, apa ya, lupa. Defer. Sama aja deh. Defer tuh pada lupa. Nah, pokoknya ingat itu aja sih, dari atas ke bawah. Nah, kalau di head ini kan di atas ya. Gimana kalau kita pindahin? Coba deh. Ini bisa nggak kayak gini, Wir? Nggak? Sih harusnya bodinya nggak kebaca kan? Bisa bang. Bisa. Bisa. Merusak hukum ini. Merusak hukum kan? Tuh bisa. Apa itu? Div Kepalanya di tengah-tengah badan cuy. Bisa. Pokoknya yang penting scriptnya ada di bawah ininya. Apa sih? Elemen yang diseleksi. Ini harusnya HTML nggak boleh kayak gini. Kalian lupakan. Headnya ada di atas, bodinya ada di bawah. Jangan jukir balik. Oke. Kayaknya aku melupakan sesuatu di function. Tadi aku bilang mau jelasin sekalian yang var itu kan. Nah, var bedanya kalau misalnya dibuat di dalam function. Ini misalnya let A3. Ini kalau diakses di luar, A itu nggak ada. Ini nggak ada nih, nggak bisa diakses. Karena dia udah keluar dari jangkauan functionnya itu. Tuh, A is not defined. Gitu. Nah, kalau kita panggil cetak nama di sini, bukannya ini sudah dideklarasi ya harusnya, Andre. Bisa gitu kan? Cetak nama Andre 19, terus console log A. Apakah A udah dibuat? Ada 19, terus A-nya hilang dia nilainya. Karena pakai let. Nah, bedanya kalau var, ini dia bersifat global. Bedanya, maksudku tuh
kalau di ini dipanggil var global A akan dibuat. Nanti sebentar. Kok ada yang aneh? Ini Juga mau ngasih tahu di DOM, Dre. apa? Di DOM itu kan selain selektor ada juga event. Nah, Oh iya, event tuh bisa dibuat gini. Gimana ya ngasih contoh? Event tuh kayak lupa. kita ngebuat suatu HTML-nya tuh biar punya sistem gitu lah. Ya. Aku lupa bagian itu sih, jujur aja. Nah, misalnya ada, Itu juga penting sih. ya. Nah, setiap elemen, setiap memiliki atribut event dan event. Apalagi ya? Kayaknya itu aja. Terus sekarang. Nah, atribut tuh apa? Atribut tuh misalnya kayak ID terus kelas, tengah, apalagi apa ya, kayak gitu-gitu dah. Terus event itu atribut tapi dalam bentuk function. Misalnya kayak on click ini ketika dia diklik gitu, makanya ada on di sini. Event selalu dimulai dengan kata on. Nah, on gitu. Kalau bahasa Inggris itu artinya ketika. On click artinya ketika diklik gitu. Terus di dalam ini kita buat kayak fungsinya itu loh. Misal terus kita buat function test gitu kan. Log ya, biar ini deh. Alert kamu mengklik tombol tes. Kita bisa kayak memanggil tes, Memanggil memanggil function tes itu di sini. Tes itu. On click tes terus panggil ya. Jadi kalau ini kita run ke server, kok nggak ada? Oh ya, div. Di div ini kalau kita klik, kamu mengklik tombol tes. Ini kan div nih, harusnya nggak boleh gitu sih. Harusnya yang punya event on click itu biasanya button. Sebenarnya button. ya. Gambar juga bisa. Image. Sebenarnya semua elemen bisa pakai on click sih. On click tes. Tombol tes. Nah, tombol tes kalau diklik, muncul alert kamu mengklik tombol tes. Gitu. Jadi dia dipanggil fungsi ini. Nah, kalau tombol tes ini diklik, dia bakal muncul kamu mengklik tombol tes. Ini dari sini. Dari ini. Alert kamu klik tombol tes. Karena ketika diklik, kita on klik ini, kita panggil tes. Sebenarnya tesnya isinya ini. Simpelnya gitu. Ada yang mau nanya dulu seputar DOM? Ini belum selesai sih. Iya, DOM itu paling luas besok kalau kalian ngambil front end. Aku malah singkat tadinya. Sampai melupakan event. Ya, Untung diingetin. dulu. Untung diingetin. Nah, selain kita ngasih event di sini, kita bisa ngubah event dari elemen itu di script. Misal kita punya ID di sini, tombol tes. BTW ID-nya nggak boleh sama ya. Untuk setiap elemen nggak boleh sama. Ini harus unik. Misal di sini ada ID tes. Kalau ada button,
ini nggak boleh tes juga gitu. Harus beda. Saya aku kasih tombol tes. Terus untuk apa sih menambahkan event ini ke button ini, itu kita bisa misal seleksi dulu tombolnya, tombol tes yang gitu. Kalau ID itu pakai pagar, terus ID-nya apa? Tombol tes. Terus cara ngubahnya a dot, misal on click, oh ada bang, mungkin ini cuma ada di ini ya, get element by ID a dot on, oh iya, ini harus pakai get element by ID ya. Get Ya. ID. Oh. Nah kalau pakai get element by ID ini nggak usah pakai pagar ya, dia otomatis mencari ID dengan ini, ID yang ini. Nah kita bisa ngubahnya pakai ini aja, a dot on click. Nah sebenarnya a ini objek ya. Nah objek tuh mungkin ku belakangan ini jelasin. Nah a dot on click itu bisa tinggal kayak sama dengan itu aja, tes gitu. Jadi on click itu diganti dengan fungsi tes. Kalau kita klik tombol tes, nanti muncul kamu klik tombol tes. Sebenarnya bisa aja langsung buat fungsinya di sini. Tombol tes. Biar sebagai catatan deh, tombol tes 1. Aku buat lebih dari 1 deh. Ini untuk B ini 2, B dot on click kita bisa langsung buat fungsinya di sini. Bisa kayak tadi tuh function ini gitu. Terus isinya sama aja. Itu. Cuma lebih sering kayak gini sih. B dot on click sama dengan kita buat functionnya langsung gitu. Nggak perlu buat functionnya ini. Biasanya. Karena ini kan ID nih. Apa sih? Kalau ID kan nggak mungkin lebih dari 1. Terus setiap ID pasti punya kelakuannya masing-masing gitu. Makanya kalau kita buat function kayak gini, itu harusnya ini cuma kepake 1 kali aja, ya enggak? Nanti makanya kita biasanya itu pakai langsung aja buat di sini, tanpa buat secara global. Jadinya kita nggak ganggu kode yang lain. Nah, ada cara lain juga kayak tadi function, kayak gitu. Ini sih yang paling sering. Ini namanya, nama sintaksnya apa? Arrow function. Arrow function. Ya. Oke. Itu arrow function. Tuh. Jadi kalau diklik tombol tes, kamu klik tombol tes. Tombol tes 2. Tombol tes 1. Tombol tes 2. Tombol tes 1. Oke. Nah, ada juga cara lain. Misal buat button yang ketiga, const C deh, dokumen.get element
by ID, tombol tes 3 gitu. Terus kita ngubah on click-nya pakai c titik add event listener. Gitu. Ini sebuah fungsi buat menambahkan event listener ke elemen. Nah, di sini kita harus menambahkan dua parameter. Yang pertama itu tipe eventnya. Misal di sini ada banyak ya, ada abort, blur, cancel. Nah, kita mau ngubah yang klik. Harusnya ada ini sih, kayak bantuan gitu. Tuh, bisa dilihat ini apa aja yang bisa dipakai. Ada banyak banget. Ini aku aja nggak tahu semua. Biasanya yang dipakai tuh klik, change itu buat kalau misal input, ketika inputnya berubah nilainya, ini ada eventnya. Terus blur kalau misalnya dia diklik elemen lain, jadi nggak difokusin lagi. Terus ya ada banyak sih sebenarnya. Nah, kita pakai klik. Terus yang kedua kita memberikan functionnya. Kita bisa kayak tadi tes kayak gitu, atau buat langsung di sini. Nah, kayak gitu. Terus enter. Nah, jadinya bentuknya kayak gitu ya. Alert. Kamu klik tombol tes 3. Ini sama aja. Tuh, kamu mengklik tombol tes 3. Lebih enak pakai on ya. Nah, kalau bedanya Wir, kamu tahu nggak bedanya, Wir? Ini Kurang tahu ya. Tapi kayaknya yang add event listener tuh pakai kalau misal banyak deh elemennya. Jadi kita tinggal buat satu aja gitu. Gitu nggak sih? Tahu juga aku kayaknya- seringan pakai on click. sesuai namanya Separuh kayaknya on click. sesuai namanya kayaknya ini kayak menambahkan itu loh. Bisa ada 2. Ini 2 kali nggak sih alertnya? Coba deh. Coba nih. Oke. Oh iya, 2 kali ya. Oh iya, 2 kali. Jadi ya add. Di add gitu. Ya. Hah? Jadi di add gitu loh. Oh ya, makanya kalau di beberapa framework tuh aku nemu kayak remove event listener sama add event listener. Jadi fungsinya itu dibuat dulu fungsi apa kayak tombol 3 kayak gitu. Ini fungsinya. Ini. Terus kita berikan ke sini tombol 3. Terus nanti di sini kita bisa hapus remove event listener. Terus tombol 3 gitu, bisa dihapus itu. Terus kita tambah lagi. Ini harusnya cuma sekali aja, harusnya. Kita cek, klik OK. Nah, cuma sekali. Itu bedanya. Nah, kalau langsung on klik sama dengan tes, kita langsung kayak ngubah fungsi on click-nya itu loh. Kalau Intinya satu gininya. ya langsung satu event konfliknya itu langsung diubah ke tes. Nah, kalau add event listener ya kayak menambahkan di akhir gitu. Sama. Jadi dari event sebelumnya yang klik
ditambah lagi di bawahnya gitu. Jadi kalau ini dihapus, add event listener tombol 3, klik tombol 3, terus di add lagi, klik tombol 3, dia jadinya 2 kali di jalannya. Oke. Add event listener. Lah. Oh ya. Ini satu variabel ya. Bentar. Gimana kalau kayak gini? Ih, sambil eksperimen lagi aku. Aku sebelumnya belum tahu. Nah, klik. Oke. Nah, itu muncul lagi tuh. Oke. Berarti kesimpulannya, oke, ilmu baru nih. Jadi kalau dia satu variabel, dia nggak bakal ditambahin ya. Kalau kita buat fungsi baru dia ditambahin. Habis ini. Oh gini nggak sih ini? Gini nggak sih pakai buat dua event dalam satu gini nggak sih? Dua fungsi pakai satu event nggak sih? Oh bisa juga. Kayaknya. Bisa juga. Oh iya ya. 3 ke 2. Itulah. Membuat nama variabel adalah pekerjaan yang paling susah. Kedua. Saya gitu lah. Hapus. Saya gitu. Terusnya kalau diklik terus oke. Nah, tuh. Kedua. Ada pertanyaan? Iya, ada yang mau nanya dulu. DOM ini emang rada ribet soalnya. Ya. Elemennya terlalu banyak. Kayak eventnya aja banyak tadi. Kayak klik. Ini apa nih? Abort, dulu, cancel, can play, change, close, cut. Banyak deh. Gitu dah. Itu aja di front end harus tahu semua. Enggak sih. Enggak harus tahu semua. Yang penting-penting aja sih. Kayak klik ya. On focus gitu-gitu. Ya minimal ini buat mengenalkan ini sih, kayak dasar-dasarnya kayak gimana. Cuma nanti kalian wajib ini sih cari-cari sendiri kayak get element by ID itu gunanya buat apa sih? Query selector buat apa? Apa bedanya? Tuh kan cari-cari sendiri biar lebih nangkep ya. Oke, aman? Bisa lanjut? Gitu sih kayak proses event listener buat apa ini? Ternyata proses belajar lewat Google kayak gitu sih. Kayak ini mau nyari apa? Search aja Google. Misal kayak let versus var. Cari aja. Apa sih bedanya? Cuma kebanyakan biasanya bahasa Inggris itu. Itu tantangan paling susah sih kayak buat mahasiswa. Kayak bahasa Inggris semua. Tuh. Mungkin kalau tambahin tuh. Nah, tuh. Ada versi bahasa Indonesia ada. var akan mendeklarasikan variabel secara global, secara lokal. Sedangkan let mendeklarasikan variabel dengan skop terbatas. Gitu. Terus coba-coba aja sendiri gitu. Itu sih caranya. try and error. Soalnya di kuliah ya nggak terlalu banyak disinggung kalau yang detail-detail kayak gitu. Kalian harus explore sendiri. Aku kasih spoiler aja. Jangan kan di kuliah JS nggak pernah dibahas yang natif. Nggak pernah JS. Nggak pernah dibahas. Jadi kalian harus explore sendiri. Bocoran aja sih. Iya. Kayak ini get element by ID,
cons, let, Nggak function, bakal nggak pernah dijelasin di semua nggak dijelasin, dosen. nggak dijelasin. Kalian langsung aja pakai framework JS. Nggak ngerti pakai kalian. Langsung framework disuruh. Langsung tewas kalian Hah? lawan framework. Pokoknya dituntut untuk bisa belajar cepat gitu sih. Cuma secara realita itu nggak bisa. Itu pun yang pas presentasi yang jawab cuma beberapa orang. termasuk termasuk aku sih. Karena yang jauh-jauh tuh pasti udah pernah search, udah pernah belajar sebelumnya. Nggak mungkin yang belum pernah belajar sebelumnya terus bisa jawab. Nggak bisa, Kalian nggak mungkin. bakal bisa belajar framework tanpa belajar natifnya dulu gitulah intinya. Ya deh, gitu. Kalian minimal ngerti lah natifnya kayak gimana. Misal kalau Ah, framework CSS kayak Bootstrap sama Tailwind gitu kan. Kalian juga ah, minimal ngerti lah dasarnya. Kayak ah. Tailwind itu kan ada MX, MY, terus itu kan margin sebenarnya. Jadi kalian harus tahu margin itu fungsinya buat apa gitu. Ah, betul Itu betul. juga di JS. Kalian belajar basicnya, nanti kalian misal belajar kayak Vue atau React gitu biar ngerti. Ah, betul betul. Ini Nah, aku juga buat tadi beberapa event listener. apa tuh? Carousel. Nah, sekarang lihat nih share-nya Airan. Kalau ini lebih kompleks sih, kalian pasti lihat. Pertama ada parameter Weh, disk. Kalian pasti masih belum tahu parameter disk ini apa. huh. Nah, Nah itu parameter disk. disk. Kalian pasti nggak tahu ini apa. Itu sekompleks ini lah besok. Ya ya, Apa namanya? Target bootstrap. screen biar kelihatan ini juga hasilnya. Ya ya, Ini ada di screen. image. Windows. Pokoknya disk itu di mana-mana kayak mereferensikan ini objek itu sendiri. Enggak sih? Kayak misalnya ini image kalau apa sih kayak dikasih ke fungsi terus atributnya dikasih disk itu punya apa sih kayak uh, atributnya gambar, misalnya source-nya apa, linknya, ukurannya apa gitu, gitu sih. Misal tombol bisa diakses kayak on click-nya apa gitu-gitu sih. Cuma tanpa disk bisa kayak gini aja sih. Dokumen.getElementById, terus disknya yang ini, disknya yang A ini disk dia, disknya ini gitu. Terus a.onClick kita ngakses on click-nya si disknya ini gitu. Itu aja sebenarnya, kayak banyak banyak jalan menuju Roma gitu. Sebenarnya aku pun jarang pakai yang disk itu tuh. Biasanya kalau mau ngambil elemen sebiji-sebiji doang pakai disk. Ya itu lebih berguna di kalau mau buat uh, loop di PHP sih nanti disk gitu harusnya. Aku pernah lihat tuh di framework PHP kan buat loop elemen, terus buat elemennya tuh dikasih disk. Harusnya bisa sih kayak gini aja harusnya ya. Ya itu PR kalian sih. searching intinya rajin searching, rajin nyari tutorial, terus praktek, itu aja sih, simple kali. Boleh aku lanjut kah?
ke if. Iya. Oke, indeks 4.html. Waktu tidurku udah kebalik aja. Part 4 script lagi. Ya if tuh di JS tuh mirip kayak C++. Sintaksnya if, terus boolean, terus ya kodenya di sini. Itu aja sih. Terus apa ya? Misal ada Oh, script A, kayak C++ lah. ya mirip C++. False. If A bernilai true. Nah gitu. If A atau enggak gimana? If oh ya. Aku jadi ingat sesuatu. Di JS ada yang kayak gini. Oh lihat, Dengan 3 tiga kali dia. sama dengan 3. Gitu. Pokoknya ini digabung tiga kali ini digabung gitu. Kebetulan di VS Code tuh jadi gini dia, karena font custom. Pokoknya sama dengan 3 kali berjejer. Itu sebenarnya mirip-mirip sih artinya. Sama dengan yang biasa. Itu tapi dia tuh lebih strict ke tipe. Misalnya kalau boolean itu harus sama boolean, string harus sama string, number harus number gitu. Nah kalau 2 kali ini nggak seketat itu. Misalnya ini masih true dia. Tuh masih true karena 1 itu true. Itu sih. Tapi kalau 3 kali ini harus sama tipenya. Tuh kalau aku refresh ini nggak muncul, harus strict. Misalnya 2 sama dengan 2, ini true dia, sama-sama 2. Beda kalau di C++, kalau sama dengannya 2 dia bakalan false sih nanti, atau mungkin error ya. Ke saking strictnya C++ kayak gitu, pasti error sih kayaknya. String tidak bisa di compare dengan number, harusnya gitu. Tapi di JS bisa. Oke. Nah kalau ini dia harusnya false. Tuh. Ingat kan kalau if tuh sintaksnya tuh kalau kondisi yang di sini true, ini bakal dijalankan. Kalau enggak, ini bakal dijalankan else. Kalau kita buat else, misalnya ini false, ini bakal dijalankan. Let false. A bernilai false. Kan. Terus ada lagi else if. Ini sama persis kayak C++ sih. Kalau misalnya ini false, ini dicek. Kalau true, ini dijalankan. Apa nih? Itulah. Soalnya
agak ngawur nih. Kondisi 3. Nah, yang dijalankan itu kondisi 2. Kondisi 2 karena yang kondisi 1 kan salah nih. Karena string 2 tidak sama dengan string 2. Tipenya aja beda ya. Dia langsung false dia nilainya. Langsung kalau udah false, else if yang ini bakal dieksekusi. Dicek dulu. Apakah 2 sama dengan string 2 gitu. Kalau true, dia dieksekusi ini. Ini kebetulan true kan, makanya dieksekusi kondisi 2. Kalau enggak, ya ke else ya. Ini bisa ada kayak else if gitu terus. Spam if, else if. Itu. Nah, ini else nih khusus untuk semua, kalau semua kondisi ini salah, semua kondisi yang di atas itu salah gitu. Ini cuma bisa 1 ya gitu ya. Ini kalian nggak bisa buat else gitu, nggak bisa, hanya boleh 1. Untuk if ini sama kayak C++. Nah, aku lanjut ke switch deh. Nah, switch Pakai switch tinggal spam else if. sebenarnya boleh aja mau pakai if terus boleh aja. Cuma ada beberapa kasus itu kalian perlu pakai switch. Misalnya kalian membandingkan apa ya? Misalnya nilai. Misalnya apa ya? 8. Kita membandingkan, maksudnya kita melakukan sesuatu yang berbeda berdasarkan nilainya ini. Nilai dari nilai. Misal switch. Ini variabel pembandingnya, misal nilai. Terus kita buat case. Ketika nilai itu 1, kita melakukan apa? Misal nilai kok agak aneh. 1 break. Ini harus ada break. Ntar aku jelasin deh break itu apa. Terus ada juga, nah untuk case-nya mungkin biar nggak terlalu panjang, 3, 2, 3, 4. Nah, di akhir harus ada default. Ya nggak harus sih. Misalnya ini kayak semacam else-nya di if sih. Jika Kosong, jika Ya. tidak ditemukan. ya tidak salah satu dari ini itulah. Jika nilai itu tidak salah satu dari ini. Misalnya 5, 0 gitu. Ini defaultnya akan dieksekusi. Tidak dari di atas. Gitu dah. 2, 4. Nah. Terus nilai bernilai 3. Kenapa? Karena di sini ada console log nilai bernilai 3. Ketika case-nya 3. Case-nya 3, itu yang dicek yang mana? Kan nilai nih. Nilai itu 3. Bener nih. Gitu. Jadi nilai itu dibandingin nilainya berapa gitu. Switch, kita men-switch nilai case. Ketika nilainya 1, lakukan ini. Break, ketika nilainya 2, lakukan ini. Ketika nilainya 3, lakukan ini. Ketika 4, lakukan ini. Nah, jika tidak dari semuanya itu, baru default. Nah, misalnya aku kasih berapa, 8.
Tuh, tidak dari di atas. Nah, ini ada break. Ini fungsinya break tuh apa sih sebenarnya? Break tuh buat keluar dari switch-nya sih. Nah, kalau nggak ada break, ini bakal jalan terus. Misal ini deh, saya nilai 1, tuh, dia dieksekusi keduanya. Kalau nilainya 1, dia dijalankan ini, karena nggak break, dia langsung ke sini dia. Nilai bernilai 2. Makanya perlu break tuh. Nah, tapi perlu ada beberapa kasus kita perlu kayak jika nilai ini dan ini kita bisa pakai itu. Kita bisa manfaatin nggak pakai break itu. Misalnya case 5 langsung aja gini, case 6. Langsung gitu. Install log nilai bernilai 5 atau 6. Itu bisa terus break. Misal 5, dia akan mengeksekusi ini. Tuh, nilai bernilai 5 atau 6. Oke lah. Bye-bye. Thank you ya. Oke.